Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizot SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Alam Golden School Kota Solo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460 10 1150. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 SDIT Alam Golden School. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Faiz disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Takbir. Takbir. Baik anak Ustaz, sebelum kita belajar, Ustaz absen dulu. Dari jumlah antum sebanyak 25 orang, siapa yang tidak hadir hari ini? Aski dan Sakila dan Abidah. Aski kemana informasinya? Aski tidak ada info. Kalau Fatan sakit, ya. Jadi hari apa Fatannya sakit? Kemarin. Siapa satu orang lagi? Sakila sama Abidah. Ya, Sakila informasinya kemana? Izin. Masih liburan. Oh, masih liburan. Mudah-mudahan ya, pada anak Ustadz yang hari ini sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dan yang hari ini masih dalam keadaan liburan ya, karena kemarin kita libur ya. Libur. Mudah-mudahan besok mereka bisa berkumpul bersama-sama kita lagi di sekolah. Baik anak Ustadz, antum masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, silakan Azalia. Aku anak soleh. Temanya tentang apa? Tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Yang lain? Ada yang tahu? Silakan, Abian. Apa? Menolong orang lain. Ya, apa yang disampaikan oleh teman antum tadi? Tadi Azalia mengatakan minggu kemarin kita sudah belajar tentang pertama adalah ciri-ciri orang munafik. Yang kedua adalah aku menolong orang lain. Dan hari ini mudah-mudahan pelajaran kita yang minggu kemarin dapat antum terapkan, dan apa ilmu yang antum dapatkan bisa memberikan perubahan pada diri antum. Nah, minggu hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoanya kita pemikiran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu pengetahuan. Baik. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita ya kepada bangsa kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak Ustadz disilakan untuk
aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ada beberapa pertanyaan ya yang perlu saya sampaikan kepada antum. Dari pertanyaan ini, apa yang antum ketahui tentang sholat Jumat? Sholat Jumat itu seperti apa? Atau apa yang antum pahami tentang sholat Jumat? Ada yang tahu? Sholat Jumat itu dilaksanakan kapan? Ya, silakan Azalia. Sholat Jumat dikerjakan pada hari Jumat. Yang kedua, apa yang antum pahami dan ketahui? Apa itu tentang sholat duha? Silakan, Rama. Sholat duha itu dikerjakannya kapan, Rama? Ya, sebelum masuknya waktu zuhur. Yang ketiga, apakah antum pernah melakukan, yang laki-laki ya, apakah antum pernah melakukan sholat Jumat? Pernah. Apakah yang perempuan antum pernah melakukan sholat duha? Sholat duha pernah? Pernah. Kita setiap hari ya, di sekolah kita ini setiap hari melakukan sholat duha. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Mengapa umat Islam diperintahkan untuk sholat Jumat? Nah, silakan, Rama. Ya, karena sholat Jumat diwajibkan bagi umat Islam yang laki-laki. Tepuk tangan untuk Rama. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara sholat Jumat dan sholat duha? Silakan, Rahma. Ya, sholat Jumat dikerjakan pada hari Jumat. Kalau sholat duha dikerjakan setiap hari di waktu duha. Tepuk tangan untuk Rahma. Selanjutnya, apa keutamaan sholat duha dan tahajud? Nah, silakan Azalia. Ya, sholat duha dan tahajud itu keutamaannya sangat besar sekali. Salah satunya adalah doa diijabah oleh Allah. Tepuk tangan untuk Azalia. Soal terakhir, bagaimana sholat Jumat dan sholat duha kita menjadi kusyuk? Nah, siapa yang bisa jawab? Faiz. Apa yang antum lakukan agar sholat duha itu bisa kusyuk? Yang lain? Ya. Ya, selalu ingat kepada Allah. Tepuk tangan buat teman antum, Faiz dan Rama. Jadi itu ya, ada 4 pertanyaan awal ya, yang perlu kita pahami sebelum kita mempelajari sholat Jumat dan sholat duha. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran sholat Jumat dan sholat duha ini ya, ada 2 tujuan pelajaran yang perlu antum pahami. Yang pertama adalah antum nanti dapat memahami pengertian tata cara sholat Jumat dan duha. Itu yang pertama. Yang kedua, antum dapat mempraktekkan
gerakan sholat duha dan sholat Jumat. Jadi dari dua tujuan pelajaran tadi, setelah antum mempelajari ini, antum bisa memahami yang kedua tersebut. Kita lanjut. Hari ini ya, kita akan belajar dengan pemakaian strategi PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning, di mana nanti antum Ustadz bagi kepada beberapa kelompok. Tadi beberapa kelompok. Kelompok 1 nanti akan berdiskusi di sebelah sini. Kelompok 2 akan berdiskusi di sebelah sini. Dan kelompok 3 nanti akan berdiskusi sebelah sini. Nah, sebelum kita berdiskusi, ada beberapa permasalahan. Ya, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, banyak anak seusia antum tidak tahu tata cara sholat Jumat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, itu permasalahannya. Nanti akan antum pecahkan permasalahan tersebut dalam sebuah diskusi. Yang kedua, Ali tidak mengetahui hikmah sholat Jumat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap Ali tersebut? Apakah membiarkan Ali saja atau memberikan pemahaman kepada Ali? Memberi pemahaman kepada Ali. Nah, mengenai permasalahan ini, apakah antum sudah paham? Paham, Tom? Nah, baik. Silakan antum duduk kepada. Nah, saya. Ini antum bikin hasil diskusinya di sini. Nah, sudah. Yang perlu antum diskusikan, silakan masing-masing kelompok. Kelompok 1 sebagai ketuanya tadi Azalia, kelompok 2 Arinda, kelompok 3 Rahma. Langsung sebagai tukang tulis. Pertama, kelompok 1 antum membahas keutamaan sholat Jumat. Ya. Yang kedua, kelompok 2, ini kelompok 2 ya, antum membahas tata cara dan keutamaan sholat duha. Kelompok 3, antum membahas apa perbedaan sholat Jumat dan sholat duha. Nah, masing-masing kelompok, Ustadz kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan antum berdiskusi. Nah, antum kan kelompok 1 kan? Kelompok 1 membahas tentang tata cara dan keutamaan. Ini yang kelompok 3, yang laki-laki pernah sholat Jumat kan? Nah, antum tuliskan bagaimana apa perbedaan sholat Jumat dengan sholat duha. Nah, yang perempuan pernah lihat ayahnya sholat Jumat kan? Nah, kan tahu tuh. Ya pernah, pokoknya pernah lah gitu kan? Apanya? Antum bikin apa kira-kira perbedaannya? Bikin lah, tulis nih. Ya antum bikin lah tuh sholat duha itu dikerjakannya kapan? Nah, kapan waktunya? Bikin lah. Sama waktunya. Waktu sholat duha itu kapan? Dah, ini kan udah. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok 1 disilakan semuanya berdiri di depan. Silakan semuanya menghadap ke depan dulu ya. Kita dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 1. Nah, yang laki-laki sebelah kanan. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
doanya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan pahala. 3. Mendapat hikmah. Tata cara sholat Jumat. Sebelum sholat ada khutbah. Sholat Jumat dikerjakan di hari Jumat. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk teman antum kelompok 1. Baik, silakan kepada kelompok 2. Silakan ke depan. Yang mana guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Tata cara dan keutamaan sholat duha. Waktu sholat duha dilakukan pada sebelum sholat zuhur. Kerasin dikit suaranya. Kerasin dikit suaranya. Sholat duha dilakukan pada sebelum sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Sholat Jumat dilakukan setiap hari Jumat, dan sebelum sholat Jumat ada khutbah. Duha dilakukan setiap waktu sholat duha, dan sebelum sholat duha tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustaz ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ya, tadi kita sudah mendiskusikan dari ketiga permasalahan yang ada bertentangan dengan sholat Jumat. Silakan antum berdiri dan menghadap ke depan. Kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya dengan lagu tangan diputar-putar ya. Dengan lagu tangan diputar-putar, mudah-mudahan nanti akan menjadi penyemangat buat antum. Tangan diputar-putar, tangan Belajar ya tentang apa itu yang tentang sholat Jumat ya, berkenaan dengan sholat Jumat, baik yang berkenaan dengan sholat duha. Nah, dan juga setelah kita berdiskusi tadi,
kita sudah melakukan ice breaking. Mudah-mudahan selanjutnya nanti antum akan lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Tadi kita membahas tentang ada 3 permasalahan yang sudah kita bahas. Yang pertama, permasalahannya adalah tata cara dan keutamaan sholat Jumat. Nah, tata cara keutamaan sholat Jumat ini sudah dijabarkan oleh teman-teman antum. Sudah dijelaskan oleh teman-teman antum. Bahwasanya sholat Jumat itu berbeda dengan sholat duha. Sama enggak sholat Jumat dengan sholat duha? Berbeda. Yang kedua, tata cara dan keutamaan sholat duha. Sholat duha itu dikerjakan berapa rakaat? 2. Sedangkan sholat Jumat dikerjakan juga 2 rakaat. Tapi ada nggak perbedaannya? Ada. Kalau sholat Jumat diawali dengan apa? Khutbah Jumat. Sholat duha ada nggak khutbah Jumatnya? Tidak. Yang ketiga, perbedaan sholat Jumat dan duha. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Bahwasanya sholat duha itu merupakan sholat sunat. Sementara sholat Jumat merupakan sholat yang wajib dikerjakan oleh kaum laki-laki. Paham antum sampai di sana? Paham antum sampai di sana? Kalau paham? Paham ya? Paham apa yang sudah Ustaz jelaskan tentang sholat Jumat dan sholat duhanya? Sudah paham? Apa perbedaan antara sholat Jumat dan sholat duha? Sudah paham? Ada yang masih ragu? Fiona? Fiona masih ragu, Fiona? Tidak? Udah paham, Fiona? Duduknya, Fiona. Rama udah jelas? Sholat Jumat? Arinda, Faiz? Yang kelompok sini sudah jelas? Apa perbedaannya? Yang Rahmah? Aga sudah jelas, Aga? Ada ini pertanyaan refleksi ya. Apa antum memahami materi tentang sholat Jumat dan duha? Siapa yang bisa jawab? Apakah antum sudah memahami materi sholat Jumat dan sholat duha? Apa Zalia? Sudah. Nah, berarti antum sudah paham ya materi tentang sholat Jumat dan sholat duha. Yang selanjutnya, apakah antum sudah memahami keutamaan sholat Jumat dan sholat duha? Sudah? Sudah kan? Sudah paham? Yang selanjutnya, apakah antum merasa senang? Nah, setelah kita belajar tadi ya, ada belajar tentang diskusi tadi ya, ada enggak merasa senang antum setelah pembelajaran ini? Ada. Nah, ini ada LKPD ya. Sudah? Yang Azalia ada selesai. Silakan Azalia kumpulkan punya temannya semuanya. Silakan Azalia. Terima kasih Azalia. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjut kepada kesimpulan ya. Tadi kita sudah belajar materi tentang sholat Jumat dan duha. Apa kesimpulan dari materi kita ini? Yang pertama, sholat Jumat itu apa? Jadi sholat Jumat ya, sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat ya, yang dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah ya pada hari Jumat di waktu zuhur. Apakah sholat Jumat boleh dikerjakan sendirian? Tidak. Jadi dari pengertian itu sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah dan dikerjakan 2 rakaat.
diawali dengan khutbah. Nah, jadi sholat Jumat ini di waktu zuhur ya, diawali dengan khutbah Jumat terlebih dahulu. Yang kedua adalah hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang balik dan berakal sehat. Balik dan berakal sehat. Apakah orang gila boleh sholat Jumat? Apakah orang mabuk boleh sholat Jumat? Apakah orang sedang tidur boleh sholat Jumat? Tidak. Lanjut, kita lanjutkan syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik atau berakal sehat. Sudah balik, sudah dewasa. Yang selanjutnya berakal sehat. Yang selanjutnya adalah laki-laki. Laki-laki dan tidak dalam perjalanan. Jadi ketika antum musafir ya, orang dalam perjalanan, maka ia boleh tidak sholat Jumat. Tapi dia mengerjakan sholat zuhur, menjamaknya dengan sholat asar. Selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, tata caranya sholat Jumat itu pertama diawali dengan khutbah. Jadi kita mendengarkan khutbah ya. Setelah itu baru melaksanakan sholat 2 rakaat setelah khutbah. Kita lanjut, sholat duha. Apa itu pengertian sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat minimal. Nah, minimal itu paling sedikit ya. Minimalnya 2 rakaat. Itu ya. Itu kesimpulan dari materi kita ini. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman kepada antum. Ya, bagi yang laki-laki setelah mengetahui makna sholat Jumat, keutamaan sholat Jumat, antum tidak meninggalkan sholat Jumat lagi. Yang perempuan kita bersama ya, tidak meninggalkan sholat duha lagi. Karena sholat duha ini banyak keutamaan-keutamaannya. Sampai di sana ada yang mau antum tanyakan? Paham tum? Paham tum? Anak goden kul. Mana orangnya? Mana senyumnya? Mana takbirnya? Takbir. Gila ya. Sampai pelajaran kita berakhir, anak-anak Ustadz sudah paham nampaknya. Baik, ini tugas rumah ya. Tugas rumah yang akan antum kerjakan. Silakan nanti di rumah antum lihat di grup ya. Di grup ada tugas berupa kuisis ya. Berupa kuisis atau berupa permainan yang akan antum jawab di rumah. Dan nanti akan Ustadz pantau melalui WA Ustadz, melalui HP Ustadz, kira-kira siapa yang mendapatkan poin tertinggi dalam kuis yang Ustadz berikan nanti. Paham ya nih? Baik, itu saja mungkin pelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini, pelajaran hari ini dapat antum terapkan ya, dapat antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kepada Abian disiapkan. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.